duta genre sendiri. Apa itu duta genre dan tugasnya mungkin? Jadi duta genre itu merupakan putra-putri yang dipilih di sebuah kabupaten yang menjadi figur teladan dan memberikan motivasi kepada remaja-remaja lain untuk menjadi seorang remaja yang berencana, Kak. Iya. Berencana dalam artian? Kalau berencana itu mungkin berpartisipasi dalam kabupaten yang bermakna, bagaimana anti perundungan dan mencegah stunting, Kak. Dan pernikahan dini juga ada. Sekali, iya. Kak. Jadi selain tanggung jawab yang besar diberikan kepada kami, Kak, dan kepercayaan yang diberikan kepada kami, pastinya seorang duta itu bukan hanya sebagai acuan bahwa this is from duta, Kak, tapi seorang duta itu adalah orang yang betul-betul memberikan role model kepada seseorang lainnya untuk menjadi acuan ataupun contoh, Kak. Jadi from zero naik ke atas tangga demi tangganya, Kak, pasti melewati sebuah tahapan, Kak, dan dari tahapan itu muncullah kami, Kak, untuk menjadi sebuah acuan remaja-remaja lainnya, Kak, dalam artian bahwa memberikan sebuah arahan, memberikan sebuah bimbingan yang baik, dan kami merupakan duta yang wajib dalam hal artian bahwa menjalankan program yang ada, Kak. Seperti itu. Jadi sebagai wajah dari genre Ya, itu betul sendiri sekali, dan Kak. setidaknya memberikan contoh untuk sahabat-sahabat remaja Betul, Kak. lainnya. Terkhususnya di daerah tersendiri, Kak, di Kabupaten Toraja Utara. Berdua dari Toraja Utara ya? Iya, Berdua, Kak. Nah, kemudian tadi sempat ngomong tentang pusat informasi konseling. Apa itu? Oke, baik, mungkin saya yang menjawab ya, Kak. Oke. Pusat Informasi Konseling atau biasa kita singkat PIK di Kabupaten Toraja Utara sekarang itu ada dua, Kak. Jadi ada Pusat Informasi Konseling Remaja dan ada juga Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Ini sama, tidak ada bedanya, Kak. Cuman kan kita di Toraja Utara ada SMA, SMP dan bangku kuliah, Kak. Jadi otomatis kita mengganti atau membedakan namanya dari itu, Kak, untuk kita mengetahui bahwa ini adalah pusat informasi dari SMP, SMA dan ini merupakan dari bangku kuliah. Jadi pusat informasi konseling remaja itu merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di sekolah, Kak, di mana tugas dari Forum Generasi Berencana datang untuk mengaktifkan atau membentuk PIK tersebut di sekolah itu. Kemudian dari PIK itu akan dibina, Kak. Jadi ada lagi namanya PIK binaan, Kak. Nah, dari situ Forum Generasi Berencana terjun lapangan untuk membentuk ataupun membina PIK tersebut, Kak. Jadi dalam PIK itu pastinya kami dari pengurus Forgen lainnya, Kak, ataupun duta datang ke sekolah tersebut, Kak, untuk membawakan materi, implementasi diri lainnya, dan juga pasti di dalam PIK ini PIK remaja ataupun PIK mahasiswa ini bekerja sama dengan bimbingan konseling yang ada di sekolah, Kak. Jadi pembina yang ada di sekolah, kemudian Forum Generasi Berencana bekerja sama, Kak, dalam mengembangkan PIK tersebut, Kak. Jadi mungkin teman-teman sekalian sudah tahu bahwa di sekolah bimbingan konseling ataupun BK tersebut, Kak, kadang teman-teman berpikir bahwa BK itu tempatnya orang bermasalah, Kak. Tempatnya orang dimarahi dan lain sebagainya. Tapi kami datang ke sekolah tersebut membuka pola pikir teman-teman dan guru-guru yang ada di sekolah-sekolah ataupun kampus, Kak, bahwa ruang BK ataupun bimbingan konseling itu adalah bukan tempat untuk remaja-remaja yang bermasalah, Kak, ataupun siswa ataupun mahasiswa yang bermasalah, Kak, tetapi tempatnya untuk kita berbagi cerita dalam hal adalah menceritakan problem yang ada pada diri kita, Kak. Contohnya, kemarin saya pernah perundungan atau bullying, Kak. Saya terkena bullying ataupun perundungan, Kak. Otomatis kasus itu dibawa ke dalam BK, Kak. Nah, setelah itu pembina akan konsul dengan Forum Genre dan Forum Genre akan memfasilitasi nantinya, Kak. Entah itu pembina sendiri yang akan memfasilitasi sekolah tersebut ataupun membutuhkan bantuan dari Forum Genre, Kak. Itu adalah alasan kenapa kita membentuk PIK ataupun PIK R ataupun PIK M di setiap sekolah, Kak. Di setiap sekolah sudah ada pusat. Untuk saat ini, Kak, kami lebih fokusnya di Kota Rantepao terlebih dahulu, Kak. Untuk yang di luar Rantepao terkhususnya kami belum, karena ini, Kak, sebelum ke Makassar kami harus mengejar deadline yang cukup banyak, Kak. Jadi pastinya kita membentuk di sekolah-sekolah yang ada di Rantepao dulu, Kak. At least nanti berprogres tiap sekolah ada ya. Iya, betul sekali, Dan Kak. itu memfasilitasi remaja yang butuh
bantuan konseling. Betul Iya. Kak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.